Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebaktian atau kebajikan, tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada hari kemudian, kepada para malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya dan nabi-nabi Allah. Engkau memberikan hartamu yang dicintai kepada kerabat, pada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya. Engkau dirikan sholat dan tunaikan zakat, kemudian engkau tepati janji bila engkau berjanji, dan sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Wahai Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bapak dan Ibu kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah pengakuan kita untuk memberikan segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah segala puji, tidak ada jatah manusia lagi untuk dipuji. Berterima kasih kepada mereka yang berjasa, tapi pujian tetap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Imam, mohon maaf dari Ustaz Irwandi, beliau tadi juga SMS minggu lalu tidak sempat hadir. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang biasa beliau sampaikan, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk tetap menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah 12 tahun hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, tepatnya pada bulan Rajab. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat zuhur di sebuah masjid di perkampungan Bani Salamah. Kemudian turun wahyu Allah. Yang wahyu itu akhirnya kemudian diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, yang isinya adalah perintah untuk berpindah kiblat, perintah untuk berpindah arah kiblat. Ibnu Abbas menjelaskan, pada waktu itu Rasulullah telah sholat 2 rakaat, dan pada rakaat yang ketiga beliau berpaling ke arah Masjidil Haram. Di situ tempatnya Ka'bah. Pada waktu itu hanya ada Ka'bah
dan belum ada Masjidil Haram. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, wahyu yang turun pada waktu itu adalah, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, kata Allah, dan sungguh kami akan memalingkan mukamu ke arah kiblat yang kau sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah sana. Dan sungguh orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, mereka lah orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang mereka mengetahui bahwa berpaling ke arah sana adalah suatu hal yang benar dari Tuhan, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Pada waktu itu ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, berdebat dan berbicara para ahli kitab tentang peristiwa perpindahan kitab. Seluruh umat agama pada waktu itu, ketika mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan, mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, yang pada waktu itu juga belum ada masjid, cuma ada onggokan tanah. Dan begitulah yang disyariatkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian di tahun ke-12 Hijriah, tepatnya pada bulan Rajab, Allah wahyukan kepada Nabi firman untuk berarah kiblat, berputar arah, berbalik arah atau berpindah arah dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Haram atau Ka'bah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perdebatan panjang itu akhirnya dijelaskanlah oleh Allah di dalam wahyu berikut yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang kita bacakan awal tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang-orang ahli kitab itu yang di dalam Al-Quran disebut sufaha, mereka bertanya-tanya satu sama lain. Apa yang mereka pertanyakan? Mawallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka umat Islam itu berpindah kiblatnya yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya? Qulillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Ia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Lalu Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Hakikat dari kebajikan yang sebenarnya itu, wahai Muhammad dan pengikut-pengikut Muhammad, umat Nabi Muhammad, bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu. Hakikat daripada kebajikan itu bukanlah simbol, tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Kalau sekarang kita umat Islam, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sholat menghadap kepada kiblat kita, Masjid Al-Haram, ke arah barat, sesuai dengan geografis. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Amerika sana menghadap ke arah timur. Begitu kondisi geografis. Tapi Allah ingatkan, yang namanya kebajikan itu bukan menghadapkan wajah ke sana. Bukan itu tidak penting, karena itu adalah syariat. Tetapi Allah ingin ajarkan kepada Nabi Muhammad hakikat kebajikan yang sebenarnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Inilah hakikat kebajikan yang pertama sekali. Di dalam tafsir Imam As-Sawri menjelaskan, orang-orang yang telah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah, apabila mereka memiliki sifat yang disebutkan di ayat ini, berarti mereka telah masuk ke dalam sebuah wilayah Islam dan mengambil segala bentuk kebajikan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau kita pikirkan dan kita kembali hayati ayat ini, sembari kita meminta petunjuk kepada Allah supaya tidak disesatkan oleh setan. Banyak orang sekarang ini mengagung-agungkan caranya barat atau cara timur.
Simbol yang dipakai oleh orang barat, simbol yang dipakai oleh orang timur. Cara hidupnya orang barat, cara hidupnya orang timur. Kalau dahulu di zaman ulama tua dan ulama muda adalah pakaian ini pun menjadi masalah. Sehingga para ulama-ulama terdahulu yang berpikir agak maju sedikit memakai jas menjadi bermasalah. Kenapa seorang ulama memakai jas? Itu kan pakaiannya orang barat. Itu kan pakaiannya tidak pakaian orang timur. Kalau kita cerna ayat ini, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sampai sekarang kita umat Islam masih terjebak dalam hal-hal simbolis seperti itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Mau dia menghadap ke barat, mulai cara berfikirnya, kalau sudah melenceng dari keimanan kepada Allah, hari akhir, malaikat dan kitab dan nabi-nabi Allah, itu bukanlah hakikat dari sebuah kebajikan. Itu bukanlah sebuah kebenaran yang harus kita terima. Meskipun dia memakai simbol timur, tetapi kalau dia menjauh dari keyakinan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi Allah, itu juga bukan sebuah kebajikan. Allah ingin mengajarkan kepada kita pada ayat ini adalah mencari hakikat yang paling dalam dari sebuah kebajikan itu. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kebajikan yang sesungguhnya adalah iman. Demikian kata Ibnu Abbas. Dibuktikan dengan amal perbuatan dan tingkah laku yang mencerminkan keimanan itu. Anas bin Malik menjelaskan, di antara bukti keimanan yang telah meresap ke dalam jiwa itu adalah nampak pada perbuatan dan sikap seseorang yang telah beriman itu khusyuk, tenang, taat, patuh dan hati-hati. Mengapa? Karena hati dan jiwanya tenang, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia memakai simbol-simbol yang biasa tidak dilihat oleh orang. Pundak orang Islam tak pakai kupiah, contoh apa itu, atau tidak pakai sarung dan sebagainya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ciri-ciri orang-orang yang beriman itu tenang. Mengapa dia bisa tenang? Karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Bukan berarti menghadapkan wajah kita ke barat dan ke kiblat itu tidak penting, itu syariat. Bukan berarti menjaga simbol-simbol itu tidak penting, itu ada yang sunnah. Tetapi kita jangan terjebak, Ibu dan Bapak, cuma mengagungkan simbol tetapi tidak tahu makna hakikat yang sebenarnya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang berbau sunnah, ikuti, tapi kita harus mengikuti pula apa hakikat yang sebenarnya. Betapa banyak orang menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi mereka tidak fokus, mereka tidak taat, mereka patuh kepada setan dan iblis. Tapi dia pakai simbol laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hakikat daripada kebajikan itu ialah beriman kepada hari akhir. Usaha tidak dipusatkan untuk memenuhi kepentingan jasmani atau cita-cita meraih kelezatan dunia saja, tetapi jauh daripada itu menyiapkan diri untuk kehidupan yang lebih kekal, itulah akhirat. Nampak siapa mereka yang betul-betul melaksanakan kebajikan yang sebenarnya itu ketika orientasi hidupnya adalah akhirat. Bukan berarti tidak meninggalkan dunia, tetapi dunia itu dijadikan sebagai jembatan untuk meraih kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Inilah hakikat dari sebuah kebajikan. Kemudian iman kepada malaikat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, titik tolak iman kepada wahyu, kenabian dan hari akhir adalah iman kepada malaikat ini. Ketika seseorang sudah ragu kepada kehadiran, kepada keberadaan malaikat yang diutus oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, maka ada tiga yang gugur dari keimanannya. Gugur keimanannya kepada wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, gugur keimanannya kepada kenabian para nabi dan rasul, dan juga gugur keimanannya kepada hari akhir,
karena berita tentang hari akhir itu dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Makanya iman kepada malaikat menjadi titik tolak iman kepada wahyu, kenabian dan hari akhir. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Inilah titik tolak keimanan kepada wahyu, kenabian dan hari akhir. Kemudian hakikat kebajikan yang sebenarnya iman kepada kitab. Alkitab merupakan isim jins, nama jenis, yakni seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, yang diakui dengan, yang diakhiri dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi muara semua kebajikan dan meliputi semua macam kebajikan di dalam Al-Quran. Mengimani, mempelajari, membacanya, menghayatinya dan mengamalkan isinya, inilah hakikat daripada kebajikan, bukan simbol menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Kemudian iman kepada para nabi yang mendorong untuk mengikutinya melalui amalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita hakikat daripada kebajikan itu. Yang pertama adalah prinsip keimanan. Bukan kita terjebak dengan simbol, bukan kita terjebak dengan kulit dan menghadapkan wajah ke kiblat saja, tapi tidak mengenal hakikat daripada menghadapkan wajah ke kiblat itu. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat, sidang jemaah Maghrib yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Anna jama'atan min ummatihi sallallahu alaihi wasallam yariduna al-haq yaumal qiyamah." Ada sekelompok orang yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi telaga besok di hari kiamat. Ini perkara beriman kepada Nabi. Fayuzaduna anhu, tetapi mereka diusir dari telaga itu. Terdengar suara mengusir mereka, "Wahai kelompok kalian, keluar sana." Fayaqulu, Nabi berkata, "Ummati," mereka itu umat. Fayuqal, lalu terdengar suara, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, engkau tidak mengerti apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka melakukan apa-apa yang tidak engkau perintahkan dan engkau anjurkan. Mereka berbuat bid'ah. Fayaqul, dan Nabi berkata, "Suhtan liman baddala ba'di." Kemudian Rasulullah menjawab, "Celakalah orang yang berbuat bid'ah sesudah." Hakikat daripada kebajikan itu adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan simbol menghadapkan wajah ke kiblat saja. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan manusia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau hakikat kebajikan yang pertama adalah keimanan, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah. Dan yang kedua, hakikat kewajiban kebajikan itu adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fil riqab. Atal mala ala hubbihi, menyedekahkan harta padahal ia sangat mencintai dan menyayangi harta itu. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Jubair. Atal mala ala hubbihi, hakikat daripada kebajikan yang selalu kita agung-agung, yang selalu kita cari-cari itu adalah maunya kita memberikan harta kita, menginfakkan harta kita, mewakafkan harta kita, tapi tidak cuma sekedar berhenti di harta itu. Ada di belakangnya ala hubbihi, yang kita cintai dan yang kita sayangi. Dan Bapak muslimin sidang jemaah Maghrib yang dirahmati Allah, tentang bersedekah, tentang berwakaf dan berinfak, Allah katakan di dalam ayat ini, sedekahkanlah sesuatu yang kita sukai dan yang kita cintai. Kok makanan yang masih hangat dan yang masih lama, kok pakaian yang masih rancang. Kalau orang-orang yang menafkahkan sesuatu tapi dia tidak suka kepada sesuatu itu, bukanlah yang dimaksud di dalam
dalam ayat ini. Kusambah bulan tiba situ agilah kita nggak sholat contoh. Wajib pula sampai juga agilah kita nggak sholat. Ayat itu masih bisa dipakai. Atau malah ala hukmi. Ibnu Mas'ud menjelaskan menyedekahkan harta dan harta itu masih kita senang dan masih kita sukai. Inilah hakikat daripada kebajikan yang sebenarnya. Afdhalus sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun ta'mul ghina wa ta'shal faqra. Kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah itu adalah engkau menyedekahkan harta engkau ketika engkau masih mencintainya dan sehat dan engkau masih tamak dengan harta itu. Kata Rasulullah, masih kita inginkan harta itu dan engkau tetap waktu itu menginginkan kekayaan dan takut kepada kemiskinan. Itulah saat-saat yang tepat untuk bersedekah. Dan inilah hakikat dari sebuah kebajikan kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di dalam ayat lain surah Al-Imran ayat 92 Allah ingatkan, sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebajikan hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dirahmati Allah, tentang memberikan sedekah, tentang berinfak, diruncingkan oleh Allah maknanya di dalam ayat, diperkuat oleh hadis bahwa yang disedekahkan itu adalah sesuatu yang kita senang. Inilah hakikat dari sebuah kebajikan. Betapa seseorang dia pergi sholat menghadap kiblat, tetapi di belakang hari, di belakang dia sholat itu pelit dan kikir, tidak mau menyedekahkan sesuatu yang disenangi. Di dalam ayat yang lain surah Al-Hasyr ayat 9, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka menyukai apa yang mereka berikan. Allah mencontohkan, Allah menyebut sifat orang-orang Ansar yang mendahulukan kebutuhan kaum muhajirin, meskipun kebutuhan yang mereka berikan kepada kaum muhajirin itu adalah sesuatu yang sangat disintainya dan sangat disenanginya. Inilah atal mala ala hubbihi. Kepada siapa diberikan? Di dalam ayat ini dilanjutkan zawil qurba, yang pertama kali kepada sanak famili, setelah itu karib kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqatun wa 'ala zawil rahim ithnatani sadaqatun wasilatun fahum aulan nasi wa birrik wa itarika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada orang-orang miskin diberikan oleh Allah pahala satu, yaitu pahala bersedekah, dan sedekah kepada karib kerabat, kepada keluarga diberikan oleh Allah pahala dua, yaitu pahala sedekah dan pahala bersilaturahmi. Mereka yang orang yang paling berhak mendapatkan perhatian darimu dan mendapatkan kebaikan serta pemberian darimu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang memberikan harta yang kita sayangi. Dahulukan zawil qurba, famili, keluarga dan karib kerabat yang terdekat dari kita terdahulu. Wal yatama, anak-anak yatim, tidak punya orang yang menafkahi, ditinggal mati oleh ayahnya pada saat masih lemah, kecil dan belum balik dan belum mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Demikian dijelaskan definisi anak yatim. Dia belum balik, tidak punya kemampuan untuk menafkahi dirinya, kemudian ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian dia disantuni dan diberikan harta yang dicintai kepada mereka. Inilah hakikat dari sebuah kebajikan, tidak terjebak dengan simbol-simbol menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengapa disebutkan anak yatim di sini? Karena inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim, agar kehidupan mereka dan pendidikan mereka tidak semakin memburuk, sehingga tidak mendatangkan bahaya yang lebih besar kepada orang di sekitarnya dan kepada dirinya sendiri. Wal masakina,
Dalam tafsir diberikan penjelasan yang rinci tentang orang-orang miskin. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itulah orang miskin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bukanlah orang miskin itu orang yang berjalan berkeliling meminta-minta, kata Rasulullah. Laisal miskinu bihadzal tawafil ladzi taruddu tamratun wa tamratani. Dia meminta satu kurma menjadi 2 kurma. Dia meminta makanan dari satu suap ke satu suap. Tetapi orang miskin itu, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak mendapatkan harta yang mencukupi, serta kemiskinannya itu tidak diketahui sehingga ia diberi sedekah oleh orang. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, ada orang miskin yang mau meminta, tapi juga ada orang miskin yang tidak mau meminta. Tetapi pada hakikatnya dia tidak mencukupi hasil usahanya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu di dalam tafsir dijelaskan kepada ibu, kebutuhan dasar. Tapi kalau sudah melebihi dari kebutuhan dasar, bukan lagi kelompok orang-orang miskin. Banyak sekarang kaum muslimin yang dalam hati Allah, yang dia memenuhi kebutuhannya melebihi kebutuhan dasar, tapi dia meminta dan dia mau mengatakan dirinya miskin. Bukan itu yang disebut dengan orang miskin, kata Rasulullah. Wabnas sabil, ibnu sabil, orang yang berpergian jauh dan kehabisan bekal. Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dan beberapa orang sahabat lainnya dan juga para kelompok tabi'in dan tabi'in mengatakan tamu yang datang ke rumah kita juga termasuk ke dalam kategori ibnu sabil. Memberikan kepada mereka bantuan, memberikan kepada mereka pertolongan, baik itu harta ataupun yang berbentuk tidak harta, itulah hakikat dari sebuah kebajikan. Wasailina, orang-orang yang meminta-minta. Imam Ahmad meriwayatkan dari Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lisaili haqq wa in jaa 'alal faras." Kalau ada orang yang meminta kepadamu, dia mempunyai satu hak darimu, meskipun ia datang dengan menunggangi kuda. Apa artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kalau ada orang meminta pertolongan kepada kita, apapun jenis pertolongannya, dia mempunyai hak dari kita satu, dan kita wajib memberikan pertolongan dengan apa yang kita miliki. Inilah hakikat dari sebuah kebajikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riqabi, dan memerdekakan hamba sahaya, termasuk menebus tawanan perang. Yang kalau di negara kita sekarang ini Bapak Ibu mungkin tidak ada mereka yang ditawan, tapi juga yang sedang konflik di daerah lain, yang kalau muslimin sekarang ini sedang diusir, ketika mereka meminta perlindungan, lalu kita berikan pertolongan dan kita keluarkan harta kita untuk menolongnya, ini pun hakikat dari sebuah kebajikan yang sebenarnya. Bukti Islam membebaskan umat manusia dari perbudakan. Bahkan ada pendapat ulama yang lain menyebutkan, kalau seandainya seorang non-muslim diusir dari negerinya oleh pemerintahnya dan datang ke negeri kita, dan pendapat itu menyebutkan kita pun boleh menolongnya, bahkan termasuk hakikat dari kebajikan kita menolongnya dengan mengajaknya untuk masuk ke dalam akidah kita yang benar. Sebagai ulama berpendapat itu kelompok yang kedua, orang yang menjunjung tinggi kebajikan itu, dia mempunyai keimanan dan dia peduli dengan sesamanya. Inilah hakikat kebajikan yang sebenarnya, bukan terjebak pada simbol yang cuma menghadapkan wajah ke kiblat saja, tapi nampak dari perbuatan. Selanjutnya Allah ingatkan, siapa lagi mereka yang betul-betul telah mengerjakan kebajikan ini? Wa aqamas sholata wa ataz zakat. Di dalam tafsir dijelaskan, ia menyempurnakan pelaksanaan amal sholatnya secara tepat waktu. Berikut rukuk, sujud, tumakninah dan khusyuk sesuai dengan yang disyariatkan dan diridhoi. Inilah penjelasan dari wa aqamas shalah. Di dalam Al-Quran sering kita temukan ayat perintah untuk mendirikan sholat dengan perintah untuk membayar zakat, karena memang dua perintah ini beriringan. Satu untuk membersihkan jiwa dan satu untuk membersihkan harta dan kekayaan kita.
Orang-orang yang telah mendirikan sholat itu ditandai dengan terjauh dari pekerjaan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang telah mendirikan sholat itu, dia terhindar dari penyakit kasak kusuk, dari penyakit kikir. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazuma wa iza massahu khairu manua illal musallina. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah, ini enggak kasak kusuk. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia tidak kikir. Inilah ciri orang yang mendirikan sholat. Itulah hakikat daripada kebajikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang melaksanakan kebajikan yang sebenarnya itu adalah menepati janjinya jika mereka berjanji. Berhenti kita sejenak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kembali kita mengevaluasi diri kita yang setiap saat kita menghadapkan wajah kita ke kiblat. Kalau kita orang Indonesia menghadapkan wajah kita ke barat, karena disitulah kiblat kita, Masjidil Haram. Dan saudara-saudara kita yang di belah bumi sana mungkin menghadapkan wajahnya ke timur. Tapi hakikat yang menghadapkan wajah yang sebenarnya itu adalah bukan fisik saja yang menghadap, tetapi diuraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, keimanan yang seperti yang telah kita jelaskan tadi. Yang kedua, hubungan kita dengan makhluk Allah, memberikan bantuan dan selalu memberikan pertolongan. Yang ditopang dengan mendirikan sholat dan membayar zakat dan menepati janji apabila kita berjanji. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa 'inal ba'si. Di dalam tafsir al-ba'sa ini beliau asal katanya artinya fakir dan sangat miskin. Sudahkah kita sabar dengan kefakiran kita, dengan kemiskinan kita? Inilah ikat daripada kebajikan itu. Ad-dharra, sesuatu yang membahayakan diri, seperti penyakit, kehilangan anak, kehilangan jiwa, kehilangan harta yang bisa membahayakan jiwa. Sudahkah kita bersabar menghadapi? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan maknanya adalah sabar dalam menghadapi peperangan atau berhadapan dengan musuh, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ulaikal ladzina shadaqu. Tutup ayat ini dengan kalimat, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar membentengi dirinya dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kepada ibu kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, hakikat daripada kebajikan itu adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk Allah, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafs. Maka ingat kita apa yang pernah dijelaskan oleh Sayyid Hawa di dalam kitab At-Tarbiyah Ruhiyah, bahwa perjalanan untuk menuju ridho Allah itu harus kita lalui beberapa tangga. Dan bagi mereka yang telah mengamalkan hakikat dari kebajikan ini, mereka telah sampai kepada tangga yang keempat, menuju tangga yang kelima, untuk sampai ke tangga yang keenam. Tangga yang pertama itu, ibu dan bapak kaum muslimin, adalah Islam. Ketika kita semua menginginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tangga yang pertama terlebih dahulu, Islam. Dan di dalam ayat yang kita bacakan tadi sudah terangkum hakikat daripada Islam. Tapi ingat, Islam itu baru tangga yang pertama. Sementara ada 6 tangga yang harus kita titi untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala inna arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalian belum beriman. Dan katakan, kami harus Islam. Karena iman yang kalian sebut itu belum masuk ke dalam hati kalian.
Berarti di atas Islam ada tangga yang kedua namanya iman. Kata Imam Said Hawa, kalau Islam yang tunduk dan patuh itu adalah fisik dan jasad kita, baru wajah kita yang kita hadapkan kepada kiblat, belum lagi hati kita. Dan alangkah ruginya kita ketika umur kita bertambah, tapi kita masih berada di tangga yang pertama, yaitu tangga Islam. Kita tidak berdosa, tapi rugi. Maka itulah tangga yang kedua, masukkan Islam itu ke dalam hati. Artinya, orang yang beriman, yang tunduk patuh itu bukan saja fisiknya, yang menghadap ke kiblat itu, baik itu dia kiblat itu di barat atau di timur, bukan saja fisiknya, tapi juga hatinya. Inilah hakikat kebajikan yang kita sampaikan. Lalu di atas iman ada tangga yang ketiga, namanya ihsan. Kata Rasulullah SAW, iman yang sempurna itu adalah engkau meyakini bahwa Allah menyaksikanmu dimanapun kamu berada, meskipun kamu tidak bisa menyaksikan Allah. Inilah iman. Kalau Rasulullah SAW mengatakan iman yang sempurna itu adalah ihsan, berarti di atas iman itu adalah ihsan. Dan ihsan itulah tangga yang ketiga dari tangga untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Imam Said Hawa mengatakan, ketika seseorang sudah sampai pada tangga yang ketiga ini, ujian sudah semakin berat, ujian sudah semakin banyak, dan banyak yang kembali turun ke tangga yang pertama atau ke tangga yang kedua. Dia meyakini Allah selalu melihatnya. Artinya iman itu bukan saja di lidahnya, bukan saja masuk ke dalam hatinya, tapi ada sebuah keyakinan Allah selalu melihatnya. Ingat kita sebuah kisah dengan bapak di dalam Allah. Seorang anak pengembala kambing yang jumlah kambingnya banyak. Kemudian Umar bin Khattab menguji dengan menawar seekor kambing si anak itu. Juallah kepada kambing ini ada satu ekor atau enggak. Lalu sang anak mengatakan, ini bukan kambing saya, tapi ini adalah milik majikan saya. Lalu Umar bertanya, apakah majikan engkau menghitungnya setiap hari? Dan tidak mungkin majikan engkau tahu kalau engkau menjual satu ekor saja kambingmu kepada saya. Kata sang anak, betul majikanku tidak tahu karena dia tidak menghitung setiap hari, tetapi Tuhan majikanku tahu. Inilah contoh dari perbuatan ihsan, dan itu adalah tangga yang ketiga. Kemudian tangga yang keempat menuju ridho Allah itu adalah ikhlas. Orangnya disebut mukhlis. Kalau tangga yang pertama adalah Islam, orangnya disebut muslim. Tangga yang kedua iman, pelakunya disebut mukmin. Tangga yang ketiga ihsan, pelakunya disebut muhsin. Dan tangga yang keempat itu adalah ikhlas, pelakunya disebut mukhlis. Dan ikhlas ini tangga yang keempat, dua tingkat dari keimanan. Siapa itu mereka yang tidak ragu sedikit pun dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah kepadanya apabila ia berbuat kebajikan? Karena apa? Karena dia telah berbuat dengan fisiknya, dia telah hadapkan wajahnya kiblat, hatinya telah tunduk kepada Allah, dia meyakini Allah melihatnya, dan dia tidak ragu sedikit pun dengan balasan kebajikan yang dikerjakannya, sehingga ia tidak mengharap-harap karena dia sudah yakin Allah pasti membalas kebajikan itu. Inilah hakikat daripada keikhlasan itu. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang beriman. Tapi kata ulama menyebutkan, sudah mulai berguguran orang sampai kepada puncak yang keempat ini. Ada orang yang sudah berumur 60 tahun yang masih berada di tangga yang kedua. Ada yang sudah berumur 70 tahun masih berada di tangga yang pertama. Dan ada yang masih muda mungkin tapi sudah berada di tangga yang keempat. Tapi kata para ulama, dihitung orang-orang yang sudah sampai pada tangga yang keempat ini. Karena apa? Ujiannya berat. Apa ujian yang berat itu? Allah selalu mengujinya dengan sesuatu yang membuat dia goyah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak berbuat baik, dibalas dengan kebaikan kita. Kalau kita berbuat buruk, dibalas dengan keburukan oleh orang juga biasa. Tapi ujian sampai kepada tangga yang keempat ini adalah kita menanamkan kebaikan, tapi Allah tahan sebentar balasannya. Cuma Allah beri ujian dengan mendatangkan keburukan kepada kita.
Disitulah dilihat apakah dia bertahan pada tangga yang keempat atau terjun kembali pada tangga yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Dan di atasnya ada tangga yang kelima, namanya takwa. Orang yang disebut muttaqin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi iman pada tangga kedua. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tangga ke-5. Orang Islam yang telah beriman disuruh berpuasa agar dia sampai kepada tangga yang kelima. 2 tangga yang kita lewati setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Siapa itu mereka? Definisi takwa banyak ulama menjelaskan, tapi sepakat para ulama mengatakan orang yang selalu berhati-hati dalam kehidupannya agar dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam surah Al-A'raf ayat 123 Allah berfirman, "Fattaqullah la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Puncak daripada perjalanan mencari ridho Allah itu adalah syukur. Inilah tangga yang ke-6. Hanya baru sampai dititi oleh para nabi dan rasul. Syukur, menerima dengan senang hati apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, meskipun hawa nafsu dan naluri kemanusiaan yang menolak pemberian itu karena mungkin menyakitkan atau menyedihkan. Tetapi orang-orang yang sudah sampai kepada tangga yang ke-6 ini, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Inilah perjalanan menuju hakikat daripada kebajikan yang kita jelaskan dari awal tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak tahu siapa yang telah sampai pada tangga yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai yang kelima. Meskipun para ulama mengatakan yang sudah sampai pada tangga yang ke-6 itu adalah para nabi dan rasul, tetapi orang-orang biasa bisa kalau dia menjalani jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Allah yang Maha Tahu, dan harapan kita adalah berdoa kepada Allah untuk dibimbing sampai pada tangga yang kita inginkan. Kita tidak ingin Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi, yang umur sudah lewat tapi masih berada pada tangga yang kedua, masih berada pada tangga yang pertama, yang cuma baru menghadapkan wajahnya ke kiblat, tetapi cuma sekedar fisik saja. Tapi hakikat daripada menghadapkan wajah ke kiblat ini kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Astaghfirullahaladzim. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.